Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasto Widodo. Saya dari Fakultas Teknik, prodinya S1 Teknik Sipil dari offering 20 AB. Saya di sini ingin menjelaskan dan membuktikan dari dua materi. Yang pertama itu ada materi pergeseran vertikal horizontal, dan satu lagi adalah UTS. Nah, dari tabel kita bisa lihat bahwa kita sudah mengetahui X-nya, yaitu ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Nah, jika kita memasuki rumus tersebut menggunakan tanpa pergeseran, yaitu rumusnya adalah Fx sama dengan mutlak X ditambah 5. Jadi kita masukin aja satu-satunya dari X0 sampai min 10. Nah, jadi kita masukin jadi Fx sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi terus selanjutnya sampai ke min 10. Jadi Fx sama dengan min 10 ditambah 5 sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Karena dimutlakin. Kan min 10 ditambah 5 sama dengan min 5. Nah, itu kan masih di dalam mutlak. Jadi kalau angka minus dikeluarin dari mutlak, jadi akan menjadi positif karena mutlak itu tidak ada nilai yang negatif. Dan kita lihat dari pergeseran secara vertikal ke atas, yaitu rumusnya adalah Gx sama dengan mutlak X ditambah 5 ditambah 6. Nah, kita langsung masukin aja kayak tanpa pergeseran tadi. Jadi Gx sama dengan 0 ditambah 5 mutlak ditambah 6. Jadi hasilnya 11. Kenapa? Karena 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, itu 5 kan positif. Jadi kalau mutlaknya dihilangin tetap positif kan, karena mutlak itu nggak ada nilai yang hasilnya negatif, jadi selalu positif. Nah, jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, habis itu seterusnya sampai ke min 10. Jadi Gx sama dengan mutlak min 10 ditambah 5 sama ditambah 6. Jadi kenapa hasilnya 11 juga? Karena min 10 ditambah 5 sama dengan kan 5, min 5. Nah, min 5 nya itu mutlaknya itu kan min 5, kita itu harus ngilangin mutlaknya. Jadi kita itu harus keluarin kita kan harus mau itu ngilangin minnya. Jadi mutlak itu harus dikeluarin, jadi positif. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, kita lihat dari tabel warna biru itu adalah cara perhitungan dan hasil dari X dengan pergeseran secara vertikal ke atas. Nah, sekarang kita lihat dari pergeseran secara vertikal ke bawah. Rumusnya itu adalah Hx sama dengan mutlak X ditambah 5 min 6. Nah, sekarang kita masukin X-nya. X-nya itu sama dengan 0. Jadi Hx sama dengan mutlak 0 ditambah 5 min 6. Hasilnya itu adalah min 1. Kenapa? Jadi 0 ditambah 5 kan sama dengan 5. Nah, 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Nah, seterusnya sampai min 10. Jadi Hx sama dengan min 10 ditambah 5 sama dikurang 6. Jadi kita masukin juga kayak tadi. Jadi min 10 ditambah 5 sama dengan kan min 5. Nah, min 5 kalau keluar dari mutlak jadi positif. Jadi 5. Jadi 5 dikurang 6 sama dengan min 1 juga. Nah, kita lihat dari tabel yang warna ungu. Nah, itu adalah rumus-rumus atau enggak jawaban-jawaban yang sudah dikalikan hasilnya. Nah, sekarang kita lihat dari pergeseran secara horizontal ke kiri, yaitu rumusnya itu adalah, kita itu ada dua rumus, yaitu yang pertama ada X sama dengan X ditambah 4 dan Y sama dengan UX sama dengan mutlak X tambah 4 tambah 5. Nah, kita langsung masukin saja dari X yang tadi kita udah dari 0 sampai min 10 itu kita masukin saja. Jadi X sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, kita lihat dari sini jawabannya ada 4. Nah, samping itu kita langsung jabarin lagi. Jadi UX sama dengan mutlak 0 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan, jadinya itu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, mutlaknya itu dikeluarin jadi tetap sama 9 karena tidak ada perubahannya. Kalau ingat, kalau min itu kalau mutlak itu gak ada hasilnya min, jadi selalu positif. Nah, kita lanjutkan sampai
sampai ke X-nya itu sama dengan min 10 tadi ya. Jadi kita melanjutkan sampai X-nya itu sama dengan min 10. Jadi X sama dengan min 10 ditambah 4 sama dengan min 6. Nah kan, min 10 ditambah 4 yaitu sama dengan min 6. Nah kita lanjutkan yang sebelah kanannya lagi, yaitu UX sama dengan min 10 ditambah 4 ditambah 5. Jadi min 10 min 10 ditambah 4 sama dengan kan min 6. Nah min 6 ditambah 5, jadi hasilnya adalah 1. Nah kenapa bisa 1? Karena aku udah jelasin dari tadi, karena mutlak itu tidak ada hasilnya yang negatif, selalu positif. Nah kita lihat dari tabel warna hijau. Nah itu adalah hasil akhir dari perkalian dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan min 10. Oke. Dari yang aku jelaskan, mulai dari tanpa pergeseran, dari pergeseran vertikal dan pergeseran horizontal, kita temui bahwa grafik fungsi mutlak, yaitu kita lihat bahwa tanpa pergeseran, yang warna merah ini, dia itu tidak terjadi pergeseran apapun, dia berada di titik tengah-tengahnya. Nah kalau dari pergeseran vertikal ke atas, warna biru muda, yaitu paling atas, nah dia tuh pergeseran itu di paling atas. Jadi vertikal itu diem di tempat, tapi dia hanya tuh pindah ke atas doang. Nah kita lihat dari vertikal ke bawah. Nah kita lihat dari vertikal ke bawah itu, dia itu warna ungu yang paling bawah itu kan, dia itu juga mengalami pergeseran vertikal. Vertikal itu kan tempatnya itu masih sama, tapi hanya dia itu bergeser ke bawah saja. Nah terus kita lihat pergeseran horizontal ke kanan. Nah itu dia itu ke kanan juga kan horizontal itu dia tuh tempatnya sama, pasti garisnya itu sama, tapi dia tuh hanya pindah tempat di kanannya doang. Nah jadi dia tuh juga sama. Nah habis itu ada yang terakhir itu ada pergeseran horizontal yang ke kiri, yang yaitu warna hijau. Nah dia tuh juga sama kayak kuning, dia tuh hanya menetap menetap di itunya doang, tapi dia itu hanya bergeser doang. Nah jadi kita lihat dari grafik tersebut bahwa kita itu membuktikan bahwa grafik fungsi mutlak ini benar-benar nyata. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang soal-soal UTS yang diberikan kepada guru Bu Roro, yaitu yang pertama adalah, nah soal pertama itu adalah depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Pertanyaannya itu ada dua, yaitu yang A, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Yang B, kapan harga truk akan sebesar $55.000. Yang A dulu, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Jadi tinggal masukin Y sama dengan $100.000 dikurang $10.000 X tahun. Dan yang B, kapan harga truk akan sebesar $55. Nah jadi kita masukin saja Y sama dengan $100.000 dikurang $10.000 X tahun. Jadi kita masukin saja Y-nya, yaitu adalah $55.000. Jadi $55 sama dengan $100.000 dikurang $10.000 X tahun. Jadi $10.000 X tahun sama dengan $100.000 dikurang $55. Nah itu kita pindah ruas gitu. Jadi X tahun sama dengan $100.000 dikurang $55 per $10.000. Jadi X tahunnya itu adalah 45. Jadi truk akan seharga $55 setelah 4,5 tahun ke depannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah T. 0 kurang dari T kurang dari 4. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Pertanyaannya itu A,
berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan, yang B berapa jumlah obat setelah 2 jam, dan C gambarkan grafik F. Nah, kita lihat bahwa kita itu sudah diketahui FT sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah T 0 kurang dari T kurang dari 4. Jadi kita masukin saja yang berapakah jumlah unit awal dari obat yang diberikan. Jadi kita masukin F0 sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah 0. T-nya itu kan kita ganti jadi 0 karena dia itu mencarinya itu unit awal, jadi dari 0. Jadi F0 sama dengan 90 dikurang 52 in 1. Jadi 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Jadi kita masukin saja F0 sama dengan 90 dikurang 0. Kenapa jadi hasilnya 0? Jadi 52 in 1 itu hasilnya adalah 0. Jadi 90 dikurang 0. Jadi F0 sama dengan 90 unit. Nah, kita lihat yang B, berapakah jumlah unit obat setelah 2 jam. Jadi kalau 2 jam itu berarti T-nya itu kan T itu waktu. Jadi T-nya itu kita ubah jadi 2. Jadi F2 sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah 2. Jadi F2 sama dengan 90 dikurang 52 in 3. Jadi F2 sama dengan 90 dikurang 57,13 karena 52 in 3 itu sama dengan hasilnya 57,13. Kalau tidak percaya ada di kalkulator. Jadi F2 sama dengan 32,87 unit. Nah, kita lihat bahwa kita lihat dari soal yang C, gambarkan grafik F. Nah, kalau gambarkan grafik F itu kita harus ketahui dari F0 sampai F4. Kita tuh harus ketahui 5 biji unit. Jadi kita cari satu-satu. Kan kita tadi udah cari dari F0 sama F2. Kita baru cari 2 doang, jadi kita cari 3 lagi. Yaitu kita itu harus yang ditanya itu F1, F3 dan F4. Jadi kita masukin aja satu-satu. T-nya itu F1 sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah 1. Jadi F1 sama dengan 90 dikurang 52 in dikali 2. Jadi F1 sama dengan 90 dikurang 32,04. Nah, kenapa 36,04? Karena 52 dikali 2 52 dikali in 2. Jadi hasilnya itu adalah 36,04. Jadi F1 sama dengan 53,96 unit. Nah, kita cari lagi yang F3-nya. Nah, jadi F3 sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah 3. Jadi F3 sama dengan 90 dikurang 52 in 4. Jadi F3 sama dengan 90 dikurang 72,08. Dan hasilnya itu adalah F3 sama dengan 17,92 unit. Nah, kita cari lagi sekali lagi, yaitu ada F4. Nah, F4-nya itu adalah F4 sama dengan 90 dikurang 52 in 1 ditambah 4. Jadi F4 sama dengan 90 dikurang 52 in dikali 5. Jadi kita hitung lagi, F4 sama dengan 90 dikurang 83,69. F4 sama dengan 6,31 unit. Nah, kita gambarkan grafik. Nah, ini grafik yang saya gambar yaitu dengan X-nya itu adalah unit dan dengan X-nya itu adalah T per jam dan Y-nya itu adalah unitnya. Nah, kita masukin bahwa ini hasilnya dari grafiknya. Bisa dicek sendiri. Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Kita baca dulu. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium dengan alat yang akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat F akan menjadi Y sama dengan 10 ditambah T min 70 dikali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi.
di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak melampaui, atau Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat F. Nah, kita langsung tulis ke diketahuinya. Nah, kita tuh diketahui itu sudah tertera di dalam situ bahwa Y sama dengan 10 ditambah T min 70 dikali 10 min 4. Nah, pertambangan panjang sudah diketahui yaitu 0,005 cm, dan panjang awalnya itu adalah 10 cm dan panjang akhirnya itu adalah 10,0005 cm. Nah, kita langsung jawab, yaitu kita masukin Y sama dengan 10 ditambah T min 70 dikali 10 min 4. Y-nya itu kita ubah menjadi panjang akhirnya, yaitu jadi 10,0005 sama dengan 10 ditambah T min 70 dikali 10 min 4. Jadi 10,0005 ditambah 5 ditambah 10 min 4T dikurang 70 kali 10 min 4. Jadi dikali silang 10 min 4T dikali silang dari T sama min 70. Jadi hasilnya itu. Jadi kita lanjut. Jadi 10 min 0,005 min 10 ditambah 70 dikali 10 min 4 sama dengan 10 min 4T. Nah, kita pindah ruasin yang terdapat T-nya. Jadi kita pindahin ke sebelah kanan sendirian, dan yang lain itu kita pindahin ruas sebelah kiri. Kita lanjut, jadi 0,005 ditambah 0,007 sama dengan 10 min 4T. Jadi kita tambah jadi 0,0075 sama dengan 10 min 4T. Jadi kita bagi 0,0075 sama dengan T sama dengan 0,75 per 10 min 4 sama dengan T. Jadi T sama dengan 75 derajat F. Jadi harus mempertahankan suhu 5 derajat F lebih dekat dengan 70 derajat F gitu. Nah, soal UTS yang terakhir yaitu tentang limit. Carilah limit, jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Nah, yang pertama itu kita lihat bahwa soalnya adalah lim X sama dengan tak terhingga akar 8x kuadrat min 3 per 2x pangkat 2 ditambah x. Nah, kita lanjut, kita langsung cari ya. Kita langsung cari yaitu jadi lim x mendekati tak terhingga akar x 8x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurang 3 per 3 per x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah x per x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah lim x mendekati tak terhingga akar 8 dikurang 0 per 2 dikurang 0. Oke. Nah, habis itu kita lanjutkan. Hasilnya adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi dia itu termasuk limit karena dia itu menghasilkan jawaban. Karena terdefinisi maksudnya. Nah, kita lihat soal yang kedua yaitu ada lim x mendekati a x pangkat 2 min a pangkat 2 per x pangkat 4 min a pangkat 4. Nah, biasanya kan kita kan kalau lim itu kan ada banyak cara. Nah, kita pakai cara yang pertama yaitu adalah lim x mendekati a sama dengan x pangkat 2 min a pangkat 2 per x pangkat 4 min a pangkat 4. Jadi sama dengan a. Jadi x-nya itu kan sama dengan mendekati a, jadi kita masukin saja, itu rumus yang pertama, yaitu kita langsung masukin jadi a pangkat 2 min a pangkat 2 per a pangkat 4 min a pangkat 4 sama dengan 0 per 0. Nah, yang ini nih dia itu tidak termasuk limit karena dia itu tidak terdefinisi atau tidak terdapat nilai. Jadi rumus yang
nyambe ini ada dua cara. Jadi kita pakai cara satu yang lagi untuk menemukan atau kita harus menemukan sehingga dia itu mendapatkan limitnya. Nah, yaitu lim x mendekati a x pangkat 2 min a pangkat 2 per x pangkat 4 min a pangkat 4 sama dengan lim x mendekati a sama dengan x pangkat 2 min a pangkat 2 per x pangkat 2 min a pangkat 2 terus x pangkat 2 ditambah a pangkat 2. Nah, habis itu kita tinggal coret aja tuh, cerot. Nah, kita terus sama dengan lim x sama dengan a sama 1 per x pangkat 2 ditambah a pangkat 2. Kenapa 1? Karena jika kalau atasnya kosong tidak harus 1 gitu. Nah, habis itu sama dengan kita masukin aja a nya ke x nya, jadi 1 per a pangkat 2 ditambah a pangkat 2, jadi hasilnya itu adalah 1 per 2 a kuadrat. Nah, itu jadi kenapa limit itu memiliki banyak rumus, karena dia itu kita itu bisa mencari berbagai kenapa berbagai alasan mengapa limit itu ada yang tidak dapat terdefinisi, ada yang dapat terdefinisi karena memiliki banyak rumus. Mungkin yang kita kerjakan itu beberapa yang memiliki terdefinisi. Nah, sebagiannya itu tidak terdapat definisi karena dia itu harus melewati rumus yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Nah, sekian dari saya atau presentasi atau segalanya. Mohon maaf ada kesalahan untuk pengucapan atau dan lain-lain. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.